Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali pencapaian terkini renovasi total yang ada di Stadion Tugu Jakarta Utara. Stadion Tugu Jakarta Utara ini beralamat di Jalan Pegangsaan 2, nomor 9, RT 9, RW 4, Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, teman-teman. Kita ketahui Stadion Tugu Jakarta Utara ini merupakan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah berdiri dari tahun 1987 ya, teman-teman. Dengan memiliki luas tanah kurang lebih 35.000 meter persegi dengan kapasitas sebelum direnovasi itu adalah 2.000 penonton. Selain itu terdapat permohonan dari Persitara Utara ya teman-teman, sebagai salah satu klub besar di DKI Jakarta yang saat ini menggunakan Stadion Tugu sebagai home base mereka dan juga untuk latihan pembibitan pemain-pemain muda di Jakarta Utara, teman-teman. Nantinya teman-teman di tahap pertama ini untuk di sisi selatannya itu akan ada 400 peks ya teman-teman. Nantinya akan dibangun di sisi selatan ini, dan kalau kita lihat di sisi selatan ini untuk tribunnya sepertinya sudah hampir selesai. Dan kayaknya di sini nanti akan ada single seat ya, bukan seperti lapangan pada umumnya yang hanya tribun dan beton aja. Ini seperti modelnya kayak di lapangan Iwayan Dipta ya, dimana single seat, tetapi single seatnya ini sedikit berbeda, tidak seperti di Stadion JIS ya, dimana single seatnya ini tempat duduknya bisa dilipat. Tetapi ini kayaknya single seat yang biasa saja teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat, saya cukup kaget juga ya dan cukup kagum dengan konsep dari pembangunan Stadion Tugu ini, di mana tetap dipikirkan jalur disabilitas untuk saudara-saudara kita, sehingga saudara-saudara kita yang membutuhkan fasilitas lebih tetap memiliki hak yang sama untuk bisa menikmati ataupun rasa nyaman ketika menonton sepak bola di Stadion Tugu ini. Dan ini salah satu yang patut kita apresiasi ya dari Pemprov DKI Jakarta, tetap memikirkan semua hal termasuk saudara-saudara kita yang membutuhkan fasilitas lebih. Dan saat ini kita sedang ada di mengshoot di bagian belakang teman-teman, dan sepertinya bagian belakang ini masih banyak ini ya, serpian-serpian ataupun belum terlalu rapi, tidak seperti di sisi belakang selatan di stadion ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat sangat padat ya rumah-rumah di sini. Dan yes, di sini nantinya adalah pintu masuknya ya teman-teman. Dan di sisi kanan itu merupakan set office ataupun bedeng-bedeng dari rumah ataupun kantor di tempat ini teman-teman untuk set office-nya. Dan ini menggunakan rumput-rumput sintetis ya teman-teman, dimana rumput sintetis itu sudah sangat banyak digunakan di negara-negara yang memiliki iklim tropis seperti di Indonesia. Kita ketahui lapangan nasional di Singapura juga itu menggunakan rumput sintetis ya teman-teman. Dan di depan kita inilah jalur disabilitasnya ya, dan ini betul-betul di luar dugaan saya. Saya pikir stadion ini tidak akan memiliki konsep yang ramah terhadap saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan khusus ya. Ternyata saking perhatiannya ini Pemprov DKI Jakarta ya terhadap semua aspek, dan ini salah satu yang harus kita apresiasi ya teman-teman, sangat bagus sekali ini.
Harapannya teman-teman, stadion ini bisa selesai pada bulan November tahun 2023 ya, di tahun ini juga. Dengan menelan biaya kurang lebih 181 miliar rupiah, di mana pembangunan ini memiliki 2 tahap ya. Tahap pertama itu akan menghabiskan anggaran kurang lebih 80 miliar rupiah. Dan tahap keduanya itu adalah 101 miliar rupiah. Di tahap pertamanya itu total GFA-nya ataupun gross floor area-nya sebesar 3.600 meter persegi dengan total penonton nantinya 1.500 pax teman-teman. Dan nantinya di tahap pertama ini akan dibangun parkiran mobil, terus ada retail-retailnya juga, tiket box, terus ruang tim, plaza, dan beberapa item yang lainnya. Dan salah satunya nantinya di kemungkinan besar ya di belakang di sisi timur inilah nantinya retail-retail ataupun para UMKM bisa menjajakan jajanannya ataupun jualannya di tempat ini. Dan ini saya sepertinya ini apa ya, kabel maaf bukan selang, ini apakah selang AC atau ini apa ya? Di situ kita lihat ada juga utilitasnya ya, ataupun kabel-kabelnya sudah mulai terinstal di tempat ini. Dan pekerjaannya sangat rapi sekali teman-teman kalau kita lihat. Dan nantinya di Stadion Tugu ini mengambil konsep standar FIFA ya teman-teman, dimana salah satu standar FIFA itu adalah tidak memiliki running track teman-teman, ataupun penontonnya itu sangatlah dekat ya dengan para pemainnya seperti stadion-stadion yang ada di luar negeri teman-teman. Dan otomatis kita sebagai supporternya juga ini diminta untuk bisa standar FIFA ya. Karena salah satu indikasi persepak bolaan suatu negara itu maju adalah dari supporternya sendiri teman-teman. Apakah supporternya itu bersikap dewasa, baik pemainnya ataupun klubnya itu menang ataupun kalah, mereka tetap beradab ya, ataupun tidak anarkis, ataupun yang pernah kejadian ya, ataupun sudah sangat sering kejadian di Indonesia seperti di lapangan B.J. Habibie, di mana salah satu klub yang bermain di sana itu kalah dan supporternya tidak bisa menerima kekalahan tersebut, sehingga terjadilah anarkisme yang mengakibatkan tercoreng lagi persepak bolaan di Indonesia teman-teman. Dan ini saya cukup salut ya dengan Pemprov DKI Jakarta, betul-betul menjadi pionir dimulainya lapangan tanpa running track ya. Kalau kita bisa berkaca melalui Stadion JIS itu sudah tidak ada running tracknya, dan saat ini pemerintah kita dalam membangun stadion-stadion di Indonesia mulai tidak ada running tracknya lagi, seperti Stadion Teladan di Medan, terus Stadion Banjarbaru, terus Stadion Tugu itu sendiri ya, terus Stadion Kabupaten Kediri di Jawa Timur, terus Stadion Mimika di Papua, dan Stadion Utama di Sumatera Utara teman-teman. Ini salah satu yang cukup kita apresiasi ya oleh Pemprov DKI Jakarta, sangat serius sekali memajukan olahraga-olahraga di Jakarta. Salah satunya persepak bolaan di tempat ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya, perumahan-perumahannya cukup rapi. Ini masih ada sela-sela ya, tidak seperti 10 ataupun 20 detik yang sebelumnya. Ini agak sedikit kumuh ya, karena memang kayaknya sih rumah-rumah di sisi kiri kita ini kayaknya memang ilegal ya ataupun tidak memiliki sertifikat tanah. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai
dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.